Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosalia Amanda Utami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang term dalam logika. Selamat menyaksikan. Term dalam logika oleh Rosalia Amanda Utami, NIM 2011344029, kelas 1D. Term adalah kata atau beberapa kata yang memiliki satu pengertian yang membuat konsep atau ide itu menjadi nyata. Jadi, term adalah pernyataan lahiriah dari konsep atau ide. Hanya kata atau kesatuan kata-kata yang menyatakan konsep atau ide saja yang dapat disebut sebagai term logika. Dalam video ini, saya akan membahas term ditinjau dari segi isi, yaitu term kategorimatis dan term sinkategorimatis. Selanjutnya, saya akan juga membahas tentang jenis-jenis term. Yang pertama, term konkret atau concrete term. Yang kedua yaitu term abstrak atau abstract term. Dan yang ketiga yaitu term tunggal atau singular term. Dan yang keempat adalah term kolektif atau collective term. Dan yang kelima adalah term umum. Yang pertama adalah term yang bersifat kategorimatis. Kategorimatis sendiri ialah term-term yang terdiri atas kata-kata yang telah memiliki pengertian tertentu sehingga dapat digunakan sebagai term tanpa bantuan kata-kata lain. Sebagai contoh, guru, buku, merah, matahari, dan lain-lain. Term kategorimatis dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah term kategorimatis univokal. Term kategorimatis univokal yaitu term yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang sama. Sebagai contoh, kucing adalah hewan, kuda adalah hewan. Jadi, term hewan di sini digunakan dalam arti yang sama. Term kategorimatis yang kedua yaitu term kategorimatis equivokal. Term kategorimatis equivokal yaitu term yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang berbeda-beda. Sebagai contoh, yang pertama, genting rumah bocor. Dan yang kedua, jika gempa, keadaan menjadi genting. Genting pada kalimat pertama, yaitu atap rumah. Dan genting pada kalimat kedua adalah dalam keadaan darurat. Term kategorimatis yang ketiga, yaitu term kategorimatis analogis. Term kategorimatis analogis yaitu term yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang berlainan namun dari segi tertentu memiliki kesamaan. Sebagai contoh, orang sakit dan rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat orang sakit. Term kategoris analogis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu term kategorimatis analogis atributif dan term kategorimatis analogis proporsional. Term kategorimatis analogis atribut adalah term yang digunakan dalam arti sesungguhnya, namun digunakan pula untuk hal-hal yang lain
karena hal-hal lain itu memiliki hubungan tertentu dalam arti yang sesungguhnya. Sebagai contoh yaitu rumah sakit. Dan term kategori matis analogis proporsional yaitu term kategori matis yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda namun memiliki persamaan yang sebanding. Sebagai contoh, daun, daun tumbuh-tumbuhan, dan daun telinga. Term yang ditinjau dari segi isi yang kedua yaitu sin kategori matis. Sin kategori matis ialah kata yang jika berdiri sendiri tidak memiliki pengertian tertentu sehingga tidak dapat digunakan sebagai term tanpa kata-kata yang lain. Sebagai contoh, dan, dari, kepada, yang. Nah, telah sampai pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis term. Jenis-jenis term. Jenis-jenis term dibagi menjadi 5, yaitu term konkret, term abstrak, term tunggal, term kolektif, dan term umum. Term konkret adalah term yang mengacu kepada suatu benda konkret, dan dalam logika tradisional termasuk pula nama diri atau proper name. Sebagai contoh, kursi, meja, buku, pensil, dan lain-lain. Jenis term yang kedua yaitu term abstrak. Term abstrak mengacu pada kualitas, sifat, dan hubungan dari sesuatu. Sebagai contoh, keindahan, kemanusiaan, kecantikan, dan lain-lain. Jenis term yang ketiga yaitu term tunggal. Term tunggal ialah term yang mengacu kepada satu benda atau perorangan atau kepada suatu himpunan yang terdiri atas sebuah pengertian yang menunjuk kepada satu diri. Sebagai contoh, Presiden Indonesia ke-7, mahasiswa termuda di dunia. Jenis term yang keempat yaitu term kolektif. Term kolektif ialah term yang mengacu kepada suatu himpunan atau kelompok dari hal-hal atau benda-benda yang dilihat selaku satu kesatuan. Sebagai contoh, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Pramuka Indonesia, TNI. Jenis term selanjutnya yang kelima yaitu term umum. Term umum adalah term yang mengacu pada suatu himpunan tanpa pembatasan kuantitas ataupun kualitas, berlaku umum. Contoh, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tadi video penjelasan tentang term dalam logika. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.